Kita akan lanjutkan video yang kemarin. Kemarin kita sudah analisa dari PBB dan PR rasio untuk 3 bank, BRI, Mandiri, dan BNI. Nah, sekarang kita akan hitung harga wajar untuk BRI, Mandiri, dan BNI. Sebelumnya kita akan ambil dulu datanya. Ini kan kemarin ini kita analisa satu perusahaan. Sekarang kita akan analisa per satu saham. Oke, jadi di RTI ini harga terakhir BRI harga saham itu 3160, kemudian BMRI 5250 dan BNI itu 4720. Nah, jumlah saham beredar BRI, kita mulai dari BNI ada 18,65 miliar lembar, 1865 miliar, 10 pangkat 9 lembar. Kemudian BBRI BRI 123,35 miliar lembar. Kemudian Mandiri ada 46,67 miliar lembar. Oke. Nah, kita akan hitung laba perusahaan per lembar saham, itu EPS, earning per share. Jadi earning per share itu adalah laba setahun dibagi jumlah saham. Jadi EPS-nya adalah labanya ini BRI kali 10 pangkat 6, kemudian dibagi jumlah lembarnya, dibagi jumlah lembar. Oke, ini EPS BRI, kemudian ini Mandiri dan BNI. Oke, ini kira-kira laba per sahamnya. Kemudian untuk book value itu ekuitas dibagi jumlah lembar saham. Book value itu adalah ekuitasnya ini kali 10 pangkat 9, kali 10 pangkat 6 dalam juta, kemudian dibagi jumlah sahamnya. Oke, Bank Mandiri dan BNI. Oke, selanjutnya kita akan hitung berapa harga wajar ketiga bank ini. Nah, untuk menghitung harga wajar ketiga bank ini, kita akan menggunakan fasilitas Funda Chart yang dimiliki oleh Stockbit. Jadi kita akan hitung PE rata-rata perusahaan tersebut. Nah, misalkan ini price-nya kita matikan, ini nggak usah, PE rasio, current PE rasio annualized, disetahunkan. Kemudian PE plus 2
PE plus 1 min PE rata-rata, min 1 PE, dan min 2 PE. Oke, nah kita ambil, ini terserah kita mau ambil 6 bulan atau year to date, atau kita mau ambil 1 tahun, itu nggak masalah, itu tergantung profil resiko kita. Atau kita mau masukkan semua, hitung semua dari 3 bulan sampai 10 tahun, nggak masalah. Jadi kita bisa dapat range harga rata-ratanya, harga wajarnya di berapa. Oke, kita masukkan juga untuk Bank Mandiri dan BNI. Oke, kita mulai dari BRI dulu. Diulang dulu. PE rasio suami BRI, kemudian PE plus 2, PE plus 1, min 1 dan min 2. Oke, time frame-nya 1 tahun. Nah, dari sini kita bisa lihat min PE untuk BRI itu di angka 13,86. Oke, berarti min PE rasio 1 tahun untuk BRI itu ada di 13,86. Kemudian untuk Mandiri ini ada di angka 11,07. Kemudian untuk BNI oke. Nah, untuk BNI PE rata-ratanya ada di angka 7,78. Nah, jadi kira-kira ini adalah harga wajar untuk BRI, Mandiri, dan BNI kalau kita valuasi menggunakan PE rasio. Nah, kita tahu juga untuk PE rasio hari ini kan kemarin kita hitung PE rasionya dari harga kemarin, market cap kemarin. Kita akan hitung dari PE rasio yang hari ini. Jadi ini kita langsung nggak pakai. Ini kita rapikan, cut semua. Nah, PE rasio ini adalah harga saham per lembar dibagi dengan EPS setahun. Dapat PE rasio. Nah, jadi kita bisa lihat di sini PE rasio hari ini untuk BRI, Mandiri, dan BNI itu adalah 15, 9, dan 6. Sedangkan untuk PE rasio setahunnya itu BRI ada di 13, Bank Mandiri di 11, dan BNI di 7,78. Artinya kita bisa lihat BRI ini agak kemahalan, Bank Mandiri lebih murah,
biasanya 11, ini cuma 9, masih di bawah PE rasio rata-rata. Dan BNI ini di 6, angka rata-ratanya 7,78. Jadi Bank Mandiri dan BNI ini masih lebih murah. Nah, misalkan anggaplah BRI ini, Bank Mandiri dan BNI ini akan gerak ke angka ini rata-rata. Nah, maka berapa harga wajar sahamnya? Harga wajar sahamnya adalah min PE rasio dikalikan dengan EPS. Nah, min PE rasio dikalikan dengan EPS. Nah, oke. Jadi kita bisa lihat di sini harga wajar untuk BRI itu ada di 2.900. Harga sekarang 3.160. Bank Mandiri harga wajarnya 6.096. Bank Mandiri harga sekarang di 5.250. Dan BNI harga wajarnya 5.780. Harga sekarang 4.720. Oke, ini kita rapikan. Kita bisa juga membuat valuasi menggunakan PBV rata-rata. Jadi kita nggak pakai pendekatan PE rasio, tapi kita pakai PE rata-rata, PBV rata-rata. Pendekatannya juga sama. Kita masukkan semua rasio yang ada di Stockbit, PBV plus 2, PBV plus 1, kemudian PBV rata-rata, PBV min 1, PBV min 2 yang untuk 1 tahun. Nah, sama book current price to book value. Nah, sini kita bisa lihat untuk BNI PBV rata-ratanya ada di 1,02, min PBV 1 tahun itu ada di 1,02. Kemudian untuk Mandiri ini ada di 1,55. Kemudian BRI ada di 2,41. Nah, berarti harga wajar sahamnya adalah min PBV dikalikan dengan value. Berarti PBV dikalikan dengan value-nya Nah, dari sini kita bisa lihat harga wajar BRI kalau dengan pendekatan book value rasio itu ada di 3.400, Bank Mandiri di 5.500, BNI 5.700. Jadi kita bisa bikin rentang harga wajar PE rasio dan PBV. BRI ini ada di range 2913 hingga 3469. Bank Mandiri ini ada di range 5543 sampai 6096, dan BNI ada di 5701 hingga 5780. Oke. Nah, berapa diskonnya? Diskon terhadap harga wajar. Diskonnya berarti masih ada upside harga sekarang itu ini kurang harga saham sekarang
dibagi dengan harga saham sekarang. Persen. Oke, berarti kira-kira Bank Mandiri ini masih ada upside dari harga sekarang 5250. Kalau kita hitung 5250 dikalikan 1,612 8463. Nah, ini rumusnya ada yang salah. Dibagi dengan F27 13,88 1,1388 5978. Oke, coba kita hitung yang untuk BNI. BNI harga sekarang ada di 4720, masih ada upside 1,1834 55 57 80. Ya, jadi masih ada upside, ini aja upside, potensial upside. Dan untuk pendekatan PBV kita juga bisa hitung harga wajar saham dibagi dengan harga saham sekarang. Coba kita cek harga saham Bank Mandiri 5250 dikali 1,0529 5527, ya mendekati lah. Jadi ini hitungannya sudah benar. Ini potensial upside, persentase untuk kenaikan harga Bank Mandiri, BNI dan BRI. Ini range harga wajarnya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa yang paling diskon adalah BNI, upside-nya 18% dan 17%. Kemudian Mandiri upside-nya 13% dan 5%. BRI ini di minus 8% dan 8%. Jadi yang BRI ini kurang menarik ini. Simpulan harga wajar. Yang paling diskon di BNI, BMRI, dan BBRI. BNI ini ada upside, potensial upside 17% hingga 18%. Kemudian untuk Mandiri ini potensial upside-nya 5% hingga 13%. Bank BRI potensial upside-nya dari minus 8% hingga 8%. Oke, jadi gitu cara menghitung harga wajar sahamnya. Kalau teman-teman ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan sebarkan ke teman-teman semua, rekan-rekan semua. Oke,
Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.